Teman-teman, kali ini saya mau memperbaiki sebuah TV merek Sharp dengan tipe Piccolo Slim. Saya baru kali ini memperbaiki Sharp Piccolo ya. Yang lain-lain biasanya Alexander Slim. Sharp Piccolo Slim katanya rusak. Rusaknya apa? Kita akan cari tahu dulu. Langsung ya, saya ambil stekernya. Ini dia. Langsung saya colokin ke soft start. Kalau misalnya lampu soft start saya hidup nyala terang, berarti dia korslet. Kalau enggak, berarti enggak korslet. Kalau misalnya hidup terang terus mati, hidup terang terus mati, biasanya dia enggak korslet. Macam-macam cara cara-cara menganalisa kerusakan TV menggunakan rangkaian soft start. Langsung ya, saya colokin ke arus listrik 220 volt. Bentar. Ini colokannya kayaknya pernah diganti nih. Ini bukan colokan yang orisinil nih, teman-teman. Ini bukan steker yang orisinil. Kayaknya pernah diganti nih. Kalau colokan yang asli kan nggak kayak gini ya. Ini bisa ditarik. Nah, nggak usah saya tarik lah. Langsung aja saya colokin. Bismillah. Saya hidupin ya. Oh, TV-nya hidup terus mati lagi. Gini, dinyalain, hidup, dia mau on, terus dia langsung mati lagi. Artinya TV ini protect. Coba saya matikan tombol power on off-nya. Sekarang saya hidupin lagi. On, langsung kembali standby. TV-nya protect. Gimana cara memperbaikinya? Tonton terus video ini sampai habis. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan membagikan video ini ke teman-teman kalian. Tipe TV ini adalah 21ES251E2 Sharp Piccolo Slim. Sekarang saya mau buka seluruh skrupnya. Dan pengakuan dari yang punya, katanya TV ini belum pernah diservis sama sekali. Bagus dong kalau gitu. Saya adalah tangan pertama yang nyervis TV ini. Sorry, kameranya kena tangan saya tadi, teman-teman. Ya, belum pernah diservis, berarti bautnya belum pernah dibuka nih. Setelah saya bongkar, saya bakal balik lagi ke kalian. Teman-teman, ternyata kondisi dari mesin TV ini kotor banget, banyak banget debunya di playback, terus di bagian-bagian yang lain. Saya mau bersihkan dulu debu-debunya ini. Saya akan bawa keluar ruangan, karena kalau saya bersihin di dalam ruangan, nanti debunya bakal ke seluruh sudut ruangan bengkel saya. Udah saya bersihin dan saya ngelihat ada yang cacat di sini. Sebuah elko. Ini dia. Elko vertikal. Ukurannya 250 volt, 33 mikrofarad. Kenapa saya bisa bilang ini adalah elko vertikal ya? Atau mungkin karena dia deket sama IC vertikal. Saya jadi kembali nggak yakin kalau ini adalah elko vertikal, teman-teman. Kayaknya ini elko video deh. Soalnya 250 volt elko-nya. Dan kalau elko-nya itu 250 volt, berarti tegangan yang ada di dalamnya biasanya tuh tegangan di bawah 250. Yang paling mendekati adalah 180 volt. Nah, 180 volt itu adalah elko yang menghubungkan dari mesin ke, maksudnya elko video yang menghidupkan tabung. Kita akan cari tahu lebih lanjut. Kita tarik ya. Kabel audionya kita lepas dulu. Terus kabel degaussing warna putih. Kabel AC-nya kita lepasin aja dulu dari tempatnya supaya kita bisa balik mesin ini.
Oh, ini kabel defleksi yoke-nya agak sedikit mengganggu kalau nggak kita lepas klemnya. Sekarang udah kita lepas klemnya dan kita bisa balik mesinnya. Mesinnya kita balik. Kita lihat elko tadi adalah elko berukuran 250 volt 33 mikrofarad. Ini ya, elko-nya kelihatan belendung. Terus elko yang satu lagi kelihatan cekung. Ukurannya 470 mikrofarad 50 volt. Rusak nggak ya? Kayaknya enggak deh. Feeling saya curiga sama rusaknya elko 250 volt 33 mikrofarad ini, teman-teman. Kalau elko yang lain saya nggak curiga rusak sih. Ini dia elko-nya dikasih kode C604. C604 itu adalah elko yang bentar, saya analisis sedikit. Elko yang muncul dari playback. Jadi dari playback kaki nomor 4 1 2 3 4 ini muncul di kaki playback nomor 4 1 2 3 4 ini jalurnya nyambung ke R621, kemudian langsung dihubungkan ke kaki dioda D60. D berapa tuh ya? Nggak kelihatan, teman-teman. D606 kalau nggak salah. Langsung anoda terus katodanya masuk ke elko C604. Karena C-nya kering atau rusak, akhirnya tegangan nggak ada di sini. Dan ini tegangannya harusnya berapa? Ini tegangan apa dulu ya? Ini adalah tegangan untuk ya 180 volt. Nggak kelihatan ya dari tadi ya? Ya ampun, saya ulangi lagi ya. 1 2 3 4. Di kaki nomor 4 playback itu jalurnya nyambung langsung ke resistor R621, langsung dihubungkan ke dioda. Terus keluar dari dioda masuk ke elko C604. Nah, habis masuk ke elko C604, dia disambungin ke beberapa buah komponen. Salah satunya masuk ke jumper. Ini dia jumpernya. Dia masuk ke kaki yang nomor 2 dari bawah. Nomor 2 dari bawah kita telusuri. Nomor 2 dari bawah berarti kabel yang ini. 1 2 kosong. Ntar saya tes dulu, saya cek dulu ya. Ternyata yang tadi nggak nyambung ke kaki nomor 2, tapi nyambung ke kaki nomor 1. Jadi ke kaki nomor 1 ini kalau kita urutin, tembusnya di sini. Dan ini adalah tegangan 180 volt yang dibutuhkan sama TV ini untuk menghidupkan tabung. Dan elko-nya udah saya lepas. Kondisinya adalah seperti ini. 33 mikrofarad. Dari atas kelihatan udah belendung, artinya ini rusak. Kalau dari bawah kelihatan belendung juga, udah mekar dia. Saya mau pergi ke toko elektronik dulu, teman-teman, untuk beli komponen yang sama persis ukurannya, terus saya ganti. Kira-kira langsung sembuh normal apa enggak ya? Kalau misalnya sembuh normal ya syukur, kalau enggak sembuh normal ya berarti ada faktor lain yang menyebabkan elko ini rusak. Ada dua kemungkinan elko ini bisa terjadi bisa rusak karena adanya kerusakan pada komponen sebelum elko. Ada juga yang kedua, elko ini rusak karena memang cacat pabrik atau memang udah waktunya rusak.
karena ini buatan manusia, nggak mungkin nggak rusak. Baiklah, saya bakal balik lagi pas udah dapet elko-nya. Akhirnya saya udah punya elko yang ukurannya sama, 33 mikrofarad 250 volt. Saya sengaja beli lebih untuk cadangan, untuk stok, untuk dokumentasi juga teman-teman. Bahwasanya TV Shark merek Piccolo sebagian itu pernah rusak komponen di bagian elko, komponen di bagian 180 volt untuk video. Elko-nya yang rusak itu berukuran 33 mikrofarad 250 volt seperti ini. Iya. Dan langsung aja saya pasang. Setelah saya pasang, saya bakal balik lagi ke kalian. Lokasinya ada di sini, dikasih kode C604. Sebelum saya pasang, supaya saya nggak lupa, saya sampaikan dulu bahwa playbacknya ini udah lembab teman-teman. Artinya mungkin TV ini ditaruh di tempat yang lembab, akhirnya playbacknya lembab. Dan untuk informasi buat kalian, bahwasanya kalau kalian punya perangkat elektronik, terlebih itu adalah TV, jangan pernah ditaruh di tempat yang lembab, misalnya di lantai, di gudang, dan lain sebagainya. Jauhkan dari tempat-tempat yang lembab. Kalau misalnya punya perangkat elektronik, kalau bisa sering-sering dihidupin, karena kalau kelamaan dihidupin bukannya malah bagus, malah dia cepat rusak teman-teman. Kayak gitu. Beda dia. Barang kalau nggak pernah dipakai, ya rusak gitu. Udah teman-teman, udah saya pasang elko-nya dan udah saya solder, positif negatifnya nggak kebalik. Ingat, kalau lambang elko di PCB itu ada bulatan di blok bulat, itu negatif. Seperti ini. Nah, ini negatif nih. Sekarang saya mau langsung tes aja deh, tanpa harus nunggu lama-lama, karena besok Lebaran Idul Fitri tahun 2021. Jadi kejar target nih. Kalau nggak dikejar nanti Lebarannya nggak asik. Ini langsung coba saya tes ya. Saya hidupin. Tombol power on off-nya udah saya hidupin. Sekarang tinggal saya colokin ke arus listrik 220 volt. Kira-kira gimana? Sembuh apa enggak? Bismillah. Hore. TV-nya sembuh. Kita lihat di depan ya. Muncul rasternya apa enggak? Moga-moga aja muncul. Wah, muncul teman-teman. Kita lihat dari depan ya. Saya matikan dulu TV-nya. Saya mau puter TV-nya. Ini dia penampakannya dari depan. Sekarang saya colokin ke arus listrik 220 volt. Bismillah. Kita lihat hasilnya seperti apa. Kalau misalnya kita lihat dari depan, saya agak mundur sedikit supaya seluruh layar TV-nya kelihatan. Sekarang kita bisa melihat ada raster di situ, ada angka nomor 3 normal, nggak kayak TV yang sebelumnya. TV yang sebelumnya saya perbaiki itu OSD-nya agak bergoyang-goyang dia. Sekarang coba kita pencet-pencet tombol up-nya, agak rusak nih. Kalau tombol down-nya bisa. Oh iya, kan ada remote, dikasih remote sama yang punya TV. Tombol volume up normal, volume down nggak normal. Terus ini adalah tombol menu. Menunya kelihatan normal, tulisannya nggak begitu goyang kayak TV yang playbacknya rusak. Playback TV ini masih bagus. Kekurangannya adalah kerusakan pada tombol panel. Coba lihat. Nah, kerusakan pada tombol panel. Beberapa tombol ini rusak, dan kalau misalnya mau memperbaikinya harus diganti aja semuanya.
Sebelum kita tutup casingnya, sekarang kita tes dulu untuk ngeliat gambarnya tuh bagus apa enggak ya. Saya udah colokin STB ke AV, sekarang saya mau hidupin TV-nya. TV-nya hidup, tinggal saya rubah ke AV aja. Pakai remote yang dikasih sama orangnya. Pindahkan ke AV. Nggak mau. AV berapa nih? Saya mau pindahin AV-nya dulu deh ya. Saya mau pindahin AV-nya. Iya, ternyata soket AV-nya nggak bagus nih. Saya mau benerin dulu deh. Kalau kita lihat bentuknya sih, soket AV-nya ini kotor banget ya. Bagian groundnya, bagian luar kotor banget. Saya mau bersihin dulu. Habis itu saya mau lihat bagian bawah, kira-kira solderannya bagus apa enggak sih. Kalau misalnya bersihinnya pakai cairan pembersih. Saya mau pinggirin le dulu dari hadapan kamera, supaya dia nggak ketakutan karena bunyi semprotan. Seperti ini. Tuh, dia udah kaget kan. Semprot lubangnya satu persatu kayak gini teman-teman. Terus kita bisa manfaatin sikat gigi untuk bersihin bagian yang kotor. Gak usah terlalu sempurna ngebersihinnya, cukup dibersihin kayak gini aja, biasanya udah bisa connect. Kalau kita mau bersih sempurna, banyak proses nanti. Bagus diganti aja soketnya. Sekarang punya kita lihat di baliknya, gimana solderannya bagus apa enggak. Pertama saya lepasin dulu kabel audio, terus ada kabel degaussing, kabel steker, terus kita tarik, kita balik, kita lihat solderannya. Solderannya bagus kok, tapi sinyal AV-nya kok nggak bagus ya. Mungkin emang bener karena soketnya kotor kali ya. Saya mau tes dulu deh, berhasil atau enggaknya nanti saya tunjukin ke kalian kok. Terus kalau misalnya emang masih belum berhasil, gambarnya masih aneh kayak gitu, saya mau coba cari cara yang lain untuk benerin input video supaya gambarnya bagus. Ternyata gambar dan suaranya langsung kelihatan perbedaannya secara signifikan. Cuman sayang, gambarnya sih ini menurut saya agak gelap. Mungkin karena brightness, kontras, atau screennya kurang besar. Saya akan cari tahu dulu. Sekarang saya mau coba cek brightnessnya di sini. Moga-moga ada ya. Kalau misalnya ini di remote yang bawaan, maksudnya, oh ada. Di remote yang bukan aslinya nih ada, lebih enak gitu ya. Ini brightnessnya, sharpnessnya, ini ketajamannya coba kita gedein, jangan terlalu kecil ya, kita nolin aja deh. Terus habis itu kita coba rubah apa lagi ya, rubah ini deh, colornya coba kita gedein. Oh iya, terang banget ya. Colornya kita kurangin deh, kita kurangin jadi 8 atau 9 atau 8, 9, sekitar segitulah teman-teman. Terus habis color kita lihat kontrasnya,
kontrasnya kegedean apa enggak nih kira-kira 60. Coba kita kecilin. Kalau kontrasnya kita kecilin, gambarnya gelap. Coba kontrasnya kita standarin aja 50. Terus screen playbacknya saya gedein. Ya, kayak gini gambarnya. Coba saya gedein screen playbacknya. Jangan lupa pakai obeng yang disentuh langsung karena itu trafo tegangan tinggi ya, nanti kesetrum pula. Sekarang saya matikan dulu deh biar nggak kena copyright. Teman-teman, ini sengaja saya syuting bagian bawah ya, nggak saya syuting semua supaya nggak kena pelanggaran hak cipta. Jadi gambarnya cuma separuh kayak gini. Sekarang saya mau gedein screennya, kira-kira ada perbedaan apa enggak. Ya, menurut saya sih ada perbedaan, signifikan perbedaannya. Coba kita cek channel yang lain ya. Kita cek channel yang lain. Iya, kita cek channel yang lain dulu deh. Konsisten dong apa yang mau dikerjain. Ini yang mana yang satu mau dikerjain nggak jelas. Sekarang saya mau coba cek channel yang lain ya teman-teman. Channel apa kira-kira yang ngejreng gitu, Nat Geographic misalnya, atau coba TV Kepri deh. Oh, ini screennya kegedean teman-teman. Jadi aturan kalau misalnya TV-nya dalam keadaan nggak ada gambar itu nggak kelihatan merah kayak gini. Ini kelihatan merah. Coba saya matiin dulu lightingnya. Tuh, kelihatan merah kan? Sekarang coba saya mau kecilin lagi sedikit sampai nggak kelihatan merah. Nah, segini udah cukup deh. Coba saya mencari channel yang lain ya. TV TPI nggak ada siaran. TV apa lagi ya? TV Kepri. Orang-orang ini kok nggak pada siaran ya? Terus Nickelodeon ada, tapi kena copyright nanti. Coba kita lihat channel Fox. Channel Fox kok berubah jadi film apaan nih? Oh iya, gambarnya nggak terlalu tajam seperti apa yang pernah kita lihat di TV-TV yang lain. Kalau gitu coba kita setting lewat menu di TV-nya. Ini kurang apa kira-kira? Kira-kira kurang color ya. Colornya sekarang saya gedein. Berhubung screennya udah saya gedein, sekarang colornya waktu digedein gambarnya masih bagus. Keren ya. Standar aja deh. Colornya saya kasih 0. Nah, itu bagus tuh gambarnya tuh. Terus brightnessnya coba saya kurangin ya, biar nggak terlalu terang. Coba saya bikin 0. Oh, ini film Spider-Man kayaknya ya. Oh, ternyata kalau brightnessnya dikurangin nggak bagus. Saya kasih 10 aja deh. Terus kita lihat ketajamannya. White temperature. Udah, saya nolin. Terus ketajamannya coba saya gedein. Ketajamannya oke, cukuplah 10 ya. Cukup tajam. Coba sekarang saya cek kontrasnya. Kontrasnya 50 tuh gede ya. Coba saya ini maksimal berapa nih ya? Bentar ya, saya cek dulu ya teman-teman ya. Agak sabar sedikit. Ini 60 berarti standarnya atau nilai tengahnya adalah 30. Jadi saya kasih 30. Kayak gini. Kontrasnya 30. Terus brightnessnya
Saya tambahin lagi deh. Nah, gini aja terus, setting terus sampai kita ngedapetin gambar yang paling bagus, teman-teman. Baiklah, kayaknya saya udah ngedapetin settingan yang paling bagus nih. Settingannya kayak gini. Jadi saya udahin dulu volumenya saya udahin dulu, saya mute. Malah saya matiin STB saya. Apa-apa deh. Settingannya seperti ini ya, yang sesuai sama TV ini maksudnya. Kalau teman-teman mau setting TV-nya ya jangan disamain sama ini, samain aja sama TV-nya sendiri. Kira-kira ini aja lah ya. Sekarang tiba waktunya saya untuk menutup casingnya dan saya mengambil kesimpulan. Kita ambil kesimpulan dulu dari beberapa kasus yang saya tangani di TV ini. TV ini mati, kemudian dia TV ini udah lama nggak pernah rusak, habis itu belum pernah diservis sama sekali. Tiba-tiba dia rusak, tiba-tiba waktu TV ini dimatikan terus dihidupkan lagi, dia hanya hidup 1 detik atau 2 detik, habis itu dia kembali lagi standby gitu. Ternyata waktu saya cek, rusaknya adalah elko bagian 180 volt yang saya tunjukin di menit-menit awal video ini tadi ya. Dan setelah penggantian elko, ternyata TV-nya sembuh normal seperti ini. Dan ada kekurangan, yaitu screen-nya terlalu kecil. Akhirnya screen-nya saya adjust agak lebih besar sedikit. Akhirnya gambarnya lebih enak dilihat sekarang ini. Nah, terus saya pernah mengalami kasus yang hampir sama seperti ini pada TV LG 21 in juga, dan kerusakannya itu terletak pada elko. Tapi begitu saya ganti elko-nya sekitar 2 bulan TV-nya rusak lagi. Moga-moga aja ini TV-nya enggak kayak gitu ya. Soalnya untuk TV yang rusak bagian 180 volt itu biasanya kalau udah diganti elko-nya dia bisa bertahan sangat lama banget. Bisa jadi lebih dari 2 tahun masih sembuh TV-nya. Kayaknya udah ya, sampai di sini dulu aja deh perjumpaan kita di video kali ini. Kita bakal ketemu lagi di video selanjutnya di TV-TV yang lain atau di amplifier yang lain. Terima kasih teman-teman udah menonton. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan membagikan video ini ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and bye-bye. 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 TV-nya kok saya matiin. Bye-bye.